Rekan Anda pukul 10.07 waktu Indonesia Barat dan kita akan talkshow bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menuju Kota Bekasi Zero New Stunting ya. Akhirnya artinya harus menolkan stunting di Kota Bekasi. Tentu ada strategi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini DPPKB Kota Bekasi, dan sudah hadir di studio kami PLT Sekretaris DPPKB Dr. Gigi Dezi Sukrawati. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar ya dokter? Alhamdulillah, makasih. Kita sehat terus ya. Sehat terus ya. Ditemani penyuluh keluarga berencana ada Ibu Wartiningsih, Sarjana Keperawatan. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gak apa-apa ya, nanti insya Allah jadi dokter ya. Masya Allah, luar biasa. Strategi percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan program KB di Kota Bekasi tetap harus dilakukan ya dokter ya? Tetap harus dilakukan karena bagaimanapun di Kota Bekasi masih ada, walaupun angkanya rendah, tapi masih ada. Dan ini menjadi PR kita semua ya, biar nanti ke depan generasi muda kita, generasi baru kita itu semuanya sehat dan tidak stunting. Amin amin. Soalnya PR-nya apa sih yang harus dibenahi dan harus dikerjakan bersama ini? Kalau kita langsung membahas apa sih harus kita kerjain, banyak sebenarnya. Karena stunting itu asal akhir dari sebuah proses yang mungkin kita kurang perhatian sebelumnya. Hasil akhirnya adalah anak kita stunting. Padahal ketika dia sudah menjadi stunting, ya belum tentu dia akan terawasi dengan baik, dia akan tumbuh dan kembang dengan sesuai dengan usia yang seharusnya, sehingga nanti generasi berikutnya itu bukan generasi yang punya kemampuan yang cukup untuk mengelola, bahasa tingginya tuh mengelola negara ini gitu ya kan. Karena apa? Karena ketika proses awal dimulai dari mereka catin, kalau catinnya menikah tapi tidak paham harus seperti apa, kemudian setelah mereka hamil apa hal-hal yang harus mereka lakukan, setelah mereka melahirkan apa yang harus dilakukan oleh orang tua baru ini, maka ya lahirlah anak dengan risiko stunting tadi. Nah kemudian ketika sudah mengalami stunting, secara kesehatan kan kita tidak bisa memperbaiki 100%. Mungkin kita akan bisa mengejar tinggi badan, berat badan, tapi kemunduran otak yang disebabkan oleh stunting ini kan jadi PR kita. Bahwa otak itu tidak bisa diperbaharui kalau sudah rusak. Nah makanya kita tuh harus terus berjuang nih. Bagaimana anak-anak Kota Bekasi yang baru itu lahir dengan kondisi sehat dan bisa terdampingi dengan baik gitu. Itu mungkin ya sebagai pembuka, kayaknya pembukanya udah langsung kenceng gini ya. Tapi memang tadi seperti yang disampaikan dokter itu termasuk ke dalam fase yang namanya kita namakan dengan 1000 HPK. 1000 HPK. Iya, di mana 1000 HPK itu kan memang fase yang fungsi dari 1000 HPK itu tentunya untuk membentuk perkembangan dan pertumbuhan fisik, otak ya kan, sampai ke sistem kekebalan tubuhnya. Jadi 1000 HPK itu dimulai ketika 270 hari sejak si janin ada di dalam kandungan sampai 730 hari si anak yang dilahirkan ini berusia 23 bulan gitu. Maka itu disebutnya dengan fase golden period age masa periode emas seorang anak. Baik. Tapi kalau selama penyuluhan bagaimana dari mereka ini ya, si para ibu yang sedang hamil ataupun yang sudah melahirkan, diberikan penyuluhan, mereka responnya bagaimana? Apakah oke, iya atau ya udahlah itu kan saya gitu. Ya antusias ya sebenarnya kalau sasaran-sasaran dari yang kita tadi sebutkan, calon pengantin, bahkan remaja putri itu sendiri kalau dikasih penyuluhan itu ibu hamil ya kan, ibu menyusui sampai ke keluarga yang memiliki anak di bawah usia 2 tahun tuh sangat antusias sebenarnya. Mereka itu kadang kalau dikasih penyuluhan langsung sadar tuh, oh apa yang harus diperbaiki di keluarga kita nih masing-masing gitu aja sih. Intinya antusias lah mereka. Oh ternyata seperti ini ya. Cuman yang jadi PR kita juga adalah berapa banyak sih yang mereka bisa kita akses gitu.
harapan kita melalui media seperti ini mereka lebih luas teraksesnya. Karena kalau misalnya yang langsung ketemu dengan penyuluh yang datang ke posyandu itu mungkin jumlahnya nggak sebanyak yang seharusnya. Mungkin mereka banyak bekerja, mungkin mereka juga merasa bahwa ngapain ke posyandu gitu kan, pasti masih ada masyarakat dengan pola pikir seperti itu. Jadi sebenarnya kita berharap melalui media-media yang ada termasuk medsos, melalui radio juga, bahwa akan lebih banyak yang bisa kita jangkau pemahamannya. Karena anak sekarang menurut saya anak muda sekarang mereka lebih familiar dengan medsos dibandingkan mereka harus datang dan hadir di sebuah tempat. Nah makanya kita juga sangat ingin ya, maksudnya medsos-medsos kita juga berisi edukasi yang benar. Karena kalau yang membuat edukasi itu adalah karena pengen viral, background viral itu belum tentu sesuai dengan ilmu yang sesungguhnya. Jadi yang penting bikin sesuatu viral dulu deh, isinya belakangan gitu ya. Nah ini menjadi PR tersendiri karena lebih banyak orang scroll TikTok atau scroll Instagram. Terus tiba-tiba ada edukasi yang menurut mereka mungkin edukasi, tapi secara teorinya itu tidak mewakili yang seharusnya. Contoh bagaimana mereka memilih makanan, bagaimana usia pernikahan yang disarankan, apa alasannya, kenapa di program itu disarankan 21-25 ya. 25. Jadi 21 untuk wanita, 25 untuk pria. Itu kan sebenarnya bukan asal, tapi ada teorinya. Sudah penelitian-penelitian ya. Gitu kan. Kenapa 21? Ya dengan harapan secara fisik seorang wanita itu sudah memiliki kesehatan yang bagus. Secara kesehatan reproduksi, alat reproduksinya sudah bagus gitu ya. Secara sosial, emosi udah bagus. Untuk laki-laki kenapa 25? Oh diharapkan usia 25 itu udah dewasa, udah punya penghasilan, emosinya sudah aman, sehingga keluarga yang terbentuk itu benar-benar keluarga yang siap gitu. Nah jadi banyak PR dari kita termasuk ya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan walaupun keterbatasan siapa sih yang masih berminat mendengar radio gitu ya, tapi saya tetap yakin di antara itu masih ada yang bisa kita akses di luar yang datang ke layanan yang tersedia di masyarakat gitu mungkin. Iya, karena kan saya kan udah tahu dari medsos nih, ternyata ketika bertemu langsung dengan penyuluh itu kan berbeda ya. Iya. Lebih baik datang langsung bertanya daripada nanya-nanya di medsos ya. Kadang apa yang kita sampaikan, misalkan yang bertanya di medsos kita menjawabnya dengan mungkin penangkapannya berbeda ya. Makanya lebih mantap kalau misalkan tatap muka secara langsung kalau penyuluhan tuh ya. Jadi ekspresi kita keluar ya kan. Terus unek-unek dari si pesertanya juga keluar gitu, jadi tektoknya tuh lebih mantap lah gitu. Karena bahasa tulisan juga kadang tidak mewakili yang kita maksud gitu kan. Jadi ya memang harapan kita ya bisa lah pada kesempatan ini juga kalau ada yang ingin diskusi segala macam ya mumpung ada kan ya. Siap. Gitu kan, mumpung ada kita di sini ya. Kita ingin bahwa informasi yang sampai ke masyarakat itu benar-benar informasi yang sesungguhnya. Yaitu tadi menghindari kesalahpahaman terkait dengan informasi. Bahkan kadang sekarang kan masyarakat itu dengan media sosial itu mereka melihat contoh yang kadang-kadang tuh sebenarnya harus didampingi dan harus diklarifikasi gitu. Bahkan tentang anak-anak muda sekarang dia mendapatkan informasi, contoh kalau kita di program KB itu tentang alat kontrasepsi dan segala macam, belum tentu mereka dapat informasi yang sesungguhnya gitu. Makanya ya kita berharap lah generasi muda mencari tahu itu benar-benar yang sesuai dengan yang seharusnya, bukan mencari tahu sesuatu yang mereka sukai gitu sebenarnya. Baik, berbicara dengan stunting ya, apa sih sebenarnya stunting itu bagi masyarakat? Apakah ini suatu penyakit atau apa ini?
Stunting itu sebenarnya suatu kondisi dari seorang anak atau seorang manusia itu yang dimana mereka itu mengalami secara umum nih kita lihat dulu, Iya. tingginya kurang, berat badannya kurang, itu secara fisik. Tapi nanti pada saat kita sudah mendapatkan si A itu kayaknya jadi belum pasti stunting juga, karena kan ada orang yang emang garis keturunannya pendek, Iya, atau kurus ya. atau kurus gitu ya. Saya dong. Jadi kita baru pertama kita lihat ini beresiko dia dari tinggi badan, berat badan beresiko, dan itu berjalan kronis. Kemudian kita akan ada pemeriksaan lanjut. Bagaimana tumbuh kembang seorang anak itu sesuai dengan ilmunya. Setiap tahapan anak itu punya kriterianya. Dia misalnya nih, kalau saya nih dokter gigi ya, saya lihatnya dari giginya. Jadi pada saat dia usia 6 bulan sudah mulai keluar gigi bawahnya, berarti ini normal nih, gitu. Berikutnya, keluar nih gigi atasnya 2 dulu, gigi kalau orang bilangnya gigi seri atau gigi kelinci, ini normal nih, gitu. Pada saat dia usia 1 tahun hampir lengkap gigi susunya. Berarti kan tumbuh kembangnya benar. Normal ya. Nanti kalau dari yang lain juga begitu. Usia berapa dia bisa tengkurap, usia berapa dia bisa merangkak. Itu sebenarnya sudah ada standarnya. Jadi kalau tiba-tiba nih anak udah usia segini kok kayaknya berdiri nggak bisa. Anak usia sekian dia kok nggak bisa melangkah. Atau kalau dia usia tertentu kok dia nggak mau napak ya, dijinjit. Itu dari situ kita udah tahu tuh banyak hal yang memang menjadi perhatian kita. Makanya kalau misalnya kita perhatian anak-anak misalnya dengan kondisi khusus atau autis itu udah terdeteksi dari awal. Tapi kalau nggak perhatian, biasalah mau gede mayan, lagi juga bisa. Kakak juga kayak gitu, tapi lama-lama bisa. Gitu ya. Nah itu akhirnya kita nggak terpantau. Jadi kembali lagi ketika hal fisiknya sudah nggak kepantau, ya apalagi perkembangan otaknya. Nah bagaimana dia nanti ke depannya menjadi generasi penerus. Sekolah menjadi perlakuan khusus, anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian anak kebutuhan khusus yang parah biasanya hanya bisa kita andalkan untuk mandiri. Tapi apakah dia menjadi produktif? Belum tentu, gitu kan? Jadi ya itulah gambarannya kenapa kita masih berbicara kenapa sih stunting itu perlu. Ya kita mikirin masa depan sebenarnya. Mau ngapain kita di masa depan ya? Karena kan di tangan mereka ini ya. Karena kalau di kami, kalau di wilayah, kalau untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan itu kita ada yang namanya kelompok bina keluarga balita, BKB. Itu rata-rata hampir di setiap posyandu itu memang ada kelompok BKB. Mungkin nanti para pendengar ya gitu, apabila mempunyai anak yang di bawah 5 tahun gitu, terus di rumah mungkin orang tuanya sibuk, bisa diantar oleh keluarga yang lainnya untuk bisa berinteraktif di kegiatan kelompok kami Bina Keluarga Balita, di mana nanti di situ akan dipantau secara rutin ya pertumbuhan perkembangannya melalui kartu kembang anak KKA. Baik, ini kan juga melalui posyandu ya. Bagaimana kader-kader ini bisa menyampaikan langsung kepada orang tua bahwa ada seperti ini, lalu pertumbuhan si anaknya seperti ini. Bagaimana dari kadernya ini bisa terus mengedukasi kepada si orang tua ini? Ya, karena kalau kader posyandu dengan kader BKB kan memang di setiap wilayah itu hampir sama ya orangnya ya gitu ya, 5L lah ya, lo lagi gitu kan ya. Intinya setelah dilakukan pertumbuhan biasanya langsung dilakukan pemantauan terhadap perkembangannya gitu ya, sudah sesuai dengan usianya belum, kebutuhan yang dimilikinya saat ini gitu. Dan itu nanti akan dituangkan di dalam grafik yang tertuang di dalam kartu kembang anak gitu. Kalau di posyandu kan kalau untuk pertumbuhan dia ada yang namanya KMS. KMS kartu Indonesia Sehat. Kalau kami namanya KKA, kartu kembang anak gitu. Isiannya sih hampir sama ya. Kalau di KMS lebih memantau ke berat badan, tinggi badannya, tapi kalau di KKA perkembangannya sesuai usia sudah sampai tahapan mana itu sih. Nanti kelihatan grafiknya naik atau turunnya.
Iya. Terus terkait dengan kader ya, Iya. jadi untuk kader sendiri kita juga selalu melakukan updating dan pendampingan sebenarnya, sehingga kader juga ketika menyampaikan ke masyarakat dia juga udah ada sedikit ilmunya gitu. Dan ketika misalnya kader ragu-ragu nih ini anak saat stunting atau bukan, kita kan secara program tuh dengan kesehatan tuh berjalan beriringan gitu. Kalau di wilayah itu pasti dengan puskesmas ya. Jadi selalu langsung dipantau. Dan untuk Kota Bekasi juga RSUD kita dokter spesialis anak yang ada di RSUD juga sangat concern. Jika ada kasus yang berat itu jalurnya dari teman-teman kesehatan langsung ke RSUD itu sudah ada jalurnya gitu, sehingga nanti akan terpantau kondisi kesehatan anak yang bermasalah. Kemudian jika nih Kota Bekasi kan suka jadi apa ya, dikunjungi banyak orang gitu ya. Kadang bukan warga Bekasi tapi mereka memang mencari ekonomi di Bekasi gitu ya. Lagi ada pekan banyak banget ya. Jadi kadang ketika mereka ada masalah dengan kependudukannya, kita itu teman-teman lapangan nih PKB, UPT, Puskesmas dan segala macam itu sudah tahu berkoordinasi dengan kelurahan, kecamatan, sehingga nanti kasus yang berat itu bisa langsung ditangani walaupun bukan warga Kota Bekasi secara langsung. Jadi makanya saya nggak tahu ya, Kota Bekasi sangat baik sebenarnya. Heterogen ya. Sangat baik juga pemerintahnya. Jadi sehingga akhirnya yang datang tuh kita tidak membedakan. Yang penting pada saat mereka punya masalah semuanya dibantu untuk berproses pelayanan gitu ya. Gitu. Tapi kalau kasus stunting ini di wilayah Kota Bekasi di mana ini kecamatannya? Kalau kecamatan sebenarnya belum ada yang 0 kasus. Artinya atas nama kecamatan yang di 12 kecamatan itu kita masih ada kasus, tapi jumlahnya sudah banyak turun ya dibandingkan sebelumnya. Dan data itu kan kita ambil dari penimbangan rutinnya Posyandu setiap bulannya. Jadi kalau data Dinas Kesehatan terakhir itu kan kita memang sudah di angka 3 berdasarkan penimbangannya 3, sekian. Artinya secara target kita itu sudah sangat baik, karena kalau nasional kan targetnya 14 gitu kan ya. Tapi kalau secara penimbangan itu Kota Bekasi itu udah 3, nah ini kita tapi di mana letaknya masih menyebar sih di 17 kecamatan. Masih merata ada, ya gitu. Tapi kita berharap ya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tengah masyarakat dia terus turun. Nah kita nunggu nih tahun depan di Desember tahun ini ya datanya ya menjadi data di awal tahun, mudah-mudahan terus turun. Baik. Jadi terus dilakukan kader-kadernya ya. Tetap Para semangat penyuluhnya ya. mereka. Baik. Ini ada keterkaitan stunting dan juga KB ya, dokter ya. Apa ini kaitannya? Apakah untuk menjaga jarak si kakak misalkan agar dia kecukupannya lebih bagus lagi, cukup ya. Terus ada adiknya juga ketika nanti lahir pengasuhannya pun juga polanya sama dengan si kakaknya nih. Apakah hubungannya seperti itu atau mungkin ada yang lain? Ya hampir lengkap sih seperti itu. Jadi gini, orang memang suka bertanya kepada kami, kok kayaknya ngurusin KB dikaitin mulu sih sama stunting gitu kan ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke KB itu adalah salah satu cara, salah satu strategi dari pemerintah untuk dapat mengatasi stunting. Kenapa? Nah itu tadi yang Mbak Ibu bilang, bahwa ketika orang ber-KB dia akan fokus. Jadi anak pertama lahir diurus dulu anak pertamanya karena dia ber-KB, jadi ada jarak kelahiran kan antara anak berikutnya. Jadi dia fokus, nggak rebutan dulu dia sama adik yang buru-buru ada gitu kan. Nah karena dia fokus, ibu tadi bisa yang kita cerita tadi, bisa kepantau anaknya, tumbuh kembangnya sesuai apa enggak, kesehatannya terjaga apa tidak, emosi ibu juga akan berbeda. Ibu yang punya anak berurutan usianya gitu ya, dengan ibu yang anaknya ada jaraknya, biasanya emosinya tuh gimana coba bayangkan ibu-ibu ya. Tiba-tiba merasa bahwa saya sangat repot, belum lagi anaknya belum nggak nurut,
akhirnya anak didampingi dengan pola emosi yang marah-marah, atau secara ekonomi juga akan bermasalah karena kebutuhan anak dengan jarak dekat, pasti itu akan jadi masalah juga karena ibunya nggak sempat dandan, nggak sempat kerja gitu ya, atau nggak sempat rapi-rapi dan beres-beres, akhirnya akan banyak masalah. Jadi kenapa ada kaitannya? Ada, karena kita berharap dengan jarak kelahiran yang diatur, ibu ini bisa fokus gitu ngurus anaknya, dan dia bisa tahu kalau ada kekurangan anaknya, dia cepat pantau gitu. Jadi itu kalau secara ininya, nanti dari Mungkin dikaitkan dengan pate juga kali Iya, Oke. oke. Apa itu pate? Nah, Pate itu terlalu terlalu muda, Terlalu. terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Mungkin yang disampaikan dokter tadi lebih mengenanya kenapa stunting dihubungkan dengan KB, yaitu tadi di terlalu dekatnya. Karena kan jarak, kita Iya. mengharapkan jarak kelahiran antara anak pertama dengan anak kedua kalau bisa dikasih jaraknya minimal 3 tahun, atau lebih baiknya ke jarak 5 tahun seperti itu sih. 3-5 tahun tuh jarak yang ideal ya. Iya. Ya. 3 Jadi, sampai 5 tahun. kembali ke apa tadi 1000 hari kehidupan itu. HPK. Ya, jadi pada saat anak orang tuanya fokus nih, itu kan golden period ya, Iya. waktu emasnya seorang anak. Jadi mulai dari kehamilan dia sudah terurus, kemudian dia lahir selama 23 bulan dia terurus, yaitu tumbuh kembang yang maksimal, baik kesehatan maupun otaknya. Nah, kalau misalnya setelah itu dia punya anak pertama kan sudah terkelola nih dengan baik gitu. Tumbuh kembangnya udah terpantau, kalaupun ada hal lain-lain kayaknya masih bisa dihandle, tapi otaknya tidak ada masalah Iya. gitu. Tapi kalau misalnya belum setahun dia sudah punya Belajar. adik gitu ya, apalagi kalau saya pengalaman pribadi gitu ya, Iya. saya dengan kakak saya cuma 11 bulan gitu kan ya. Jadi perhatian orang tua juga akan Pecah ini ya, Dok. akan pecah. Iya. Terus ekonomi juga, karena apa, ibunya nggak sempat tenang dulu, terus atau bekerjanya udah pastilah. Apalagi kalau kehamilannya itu agak bermasalah, entah itu terlalu rewel, entah itu terlalu banyak keinginan gitu ya, kan jadinya tambah nggak fokus dia ke anaknya gitu. Nah itu yang kita khawatirkan akan menjadikan anak yang baru lahir itu tidak terurus. Mungkin ada saja anak yang lahir itu dan kondisi normal lahirnya, berat badannya normal, kemudian panjangnya normal, tapi pada saat tidak terurus, ya itu golden period yang 23 bulan di luar kandungan tadi, jadi akhirnya akan menyebabkan anak itu tidak tumbuh sesuai yang seharusnya gitu. Jadi kesiapan dari si ibunya itu ya. Iya. Tuh. Memang bekalnya sejak dini sih, Iya. dari remaja Dari sebenarnya. Remaja-remaja juga sudah Iya, ada pembekalan, maksudnya pembekalan ya dari pembekalan ya. 1000 APK itu dari Ke sekolah-sekolah remaja. biasanya. Sekolah-sekolah kami. Ya, jadi kalau ke sekolah itu kita punya, kalau ke sekolah itu kita punya program PIKR ya. Iya. Jadi kita berharap kita punya agen-agen juga tuh di kelompok remaja. Iya, iya, iya. Jadi kalau mereka paham, ya kita cukup edukasi kepada agennya, PIKR-nya, remaja-remaja yang menjadi duta genre namanya, generasi berencana. Nah kita berharap di sekolah itu kalau mereka ada kegiatan, mereka bisa jadi ini, jadi narasumber ya, Iya. narasumber sebaya. Iya. Ya, karena kadang bahasanya sebaya dengan bahasanya senior tuh beda, gitu kan. Pendidik. Iya. Kalau senior bahasanya mungkin masih bahasa zaman jadul gitu Iya. ya. Kalau bahasa sebaya dia akan lebih gampang gitu ya. Pendekatannya lebih enak ya. Pendekatannya lebih enak. Kalaupun mereka misalnya mau ada curhat-curhatan, itu lebih enak. Kalau sama orang senior kan kadang-kadang ya nggak boleh. Buat anak sekarang kan kata nggak boleh itu harus ada alasannya. Iya. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Terus biasa aja tuh si anu gitu kan. Iya. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin lebih gampang mereka sebaya gitu. Tapi si agen perubahan ini yang kami berikan edukasi, yang kita berikan materinya, sehingga mereka si agen perubahan kita, generasi berencana kita, genrenya bahkan kita pilih duta ya, Iya. ada dutanya gitu ya, mereka lebih enak tuh menjadi sebagai penyambung informasi gitu.
Jadi lebih enak ya penyampaiannya ya. Iya. Betul, karena sesuai dengan sesuai dengan Iya, iya. kelompoknya gitu kan. Tapi mereka menyampaikannya dengan gaya mereka ya. Iya. Betul. Jadi kalau mereka ada kegiatan eskul ya di sekolah, mereka bisa tuh pada saat pertemuan-pertemuan tertentu mereka menyampaikan. Kadang pada pertemuan tertentu juga kita dampingi ya Iya. dari secara program. Mereka didampingi oleh kita dari tim-tim wilayah. Kemudian ya kita lihat juga mereka mau menyampaikan karena yang kita pahami situasi seperti itu. Bahwa generasi muda itu dia lebih percaya sama apa yang dia baca di medsos, apa yang dia bahasa yang nyambung ke dia gitu. Jadi dari sekian banyak anak, mana nih yang benar-benar mencari sendiri yang baik-baik, atau dia lebih enak dapat informasi dari sebaya. Iya. Nah, jadi kalau dari sebaya nanti temannya kan bilang, kamu nggak boleh gitu, soalnya begini-begini, nah gitu kan bahasanya begitu kan. Kalau orang tua langsung ini, nggak boleh begitu, kamu dosa, nanti agama. Nah, anak sekarang kan tidak selalu bisa langsung ditempelin ke hal normatif begitu. Jadi dia lebih, kamu nanti begini-begini, bahasanya bahasa mereka. Nah, makanya di DPPKB ya kita punya kegiatan yang memang tidak semuanya petugas yang mengerjakan, tapi kita ada perpanjangan tangan lagi. Entah itu kalau di lapangan ke masyarakat kader, di sekolah-sekolah ada kader sebaya itu gitu. Baik, jadi semua kalangan masuk ya. Masuk. Sebaya dan konselor sebaya. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Maksudnya dia kalau datang ke puskesmas nyari Kita saya, mulai lagi ya. Rekan dokter, kami lanjutkan kembali bagaimana dari pemerintah melakukan strategi percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan program KB di Kota Bekasi. Stunting dan juga KB ternyata korelasinya luar biasa ya. Ya memang harus disinergikan dan kemudian diimplementasikan kepada masyarakat Kota Bekasi. Tapi dokter, apa saja program dan kegiatan KB di Kota Bekasi ini? Tentu salah satu untuk menurunkan angka stunting ya di Kota Bekasi. Silakan. Jadi kalau ditanya program di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu banyak sekali program kita. Jadi banyak sekali strategi ya yang kita usahakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sebenarnya. Jadi ada yang namanya program Kampung KB. Di program Kampung KB itu kita juga melibatkan masyarakat, ada kader kita ada di situ di Kampung KB itu, mereka nanti bisa konsul, diskusi dan segala macam. Atau melalui Kampung KB kader-kader kita turun ke lapangan untuk menjangkau masyarakat. Melalui Kampung KB juga kita melakukan koordinasi pelayanan. Jadi pelayanan KB-nya sendiri itu yang tadi saya bilang salah satu aja dari kegiatan kita untuk menangani stunting. Tapi meningkatkan pemahaman masyarakat, edukasi itu bisa kita lakukan melalui Kampung KB. Kemudian ada juga yang tadi ya penyuluhan langsung dari kita, dari teman-teman lapangan untuk ke masyarakatnya. Entah itu nanti ada pertemuan perkumpulan khusus dari kami atau dari kami bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang di lapangan yang melibatkan masyarakat gitu kan. Kemudian pelayanan KB gratis sudah jelas. Jadi kalau pelayanan KB yang sumber alat kontrasepsinya dari pemerintah itu pasti gratis. Nah, jadi masyarakat kita harus paham kemana mereka harus datang. Minimal ke puskesmas mereka datang. Kalau mereka datang ke rumah sakit swasta, kalau ke bidan swasta yang alat kontrasepsinya bukan bersumber dari pemerintah, otomatis harus berbiaya gitu kan. Kemudian ada lagi nih gerakan orang genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi kami juga berupaya menggerakkan masyarakat sebenarnya, berperan jadi orang tua asuh gitu ya. Selain orang tua kandungnya. Ya, artinya orang tua asuh ini dia boleh memberikan dukungan apa saja. Baik nutrisi maupun non nutrisi. Ya, jadi apakah dia memberikan bantuan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang untuk membantu masyarakat yang stunting. Banyak cara sih. Contoh caranya gini misalnya. Saya punya tetangga yang stunting nih. Ya kan? Kebetulan ekonominya agak susah. Saya bilang sama yang bersangkutan,
kalau saya masak, saya oper ke sebelah ya setiap hari selama berapa hari. Itu udah bisa jadi orang tua asuh. Artinya apa? Kepedulian dia tidak perlu masak yang berlebihan, tapi menu sehat di rumahnya dia bisa dikirim ke sebelah. Itu contoh. Nah, jadi di kami secara program itu juga bagian edukasi kita ya ke masyarakat bahwa rasa peduli itu bisa dibangun dengan cara yang sederhana. Jadi nggak harus ya udah saya punya duit sekian saya kasih, nggak harus seperti itu. Itu kan hanya satu kali aja kan ya. Satu kali aja. Jadi kami menghimbau jadi orang tua asuh itu dengan cara demikian. Jadi harapan kita secara program tidak ada pembebanan ekonomi, tidak ada ini cuma peduli aja gitu kan. Itu salah satu cara. Kalau mau punya duit banyak diserahin ke program silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak punya duit banyak juga tapi punya rasa peduli ya caranya banyak gitu. Atau bahkan saya sampaikan ke teman-teman lapangan ketika ada orang misalnya secara ekonomi dia terbatas tapi dia masih niat baik nih. Pokoknya saya nitip nanti sehari penghasilan saya 500 perak atau 1000 perak, kalau udah kekumpul mangga aja diatur, kan ada yang kayak gitu. Dan itu juga kita fasilitasi ya sebagai kepedulian mereka, dan itu sudah kita anggap dia juga jadi orang tua asuh. Atau guru atau dosen atau siapapun yang peduli, pokoknya saya kalau ada pertemuan saya deh yang jadi narasumber ngomongin ini. Buat kita udah termasuk edukasi itu bagian dari orang tua asuh, karena tidak semua orang mungkin berpikir wah saya nggak punya uang tapi saya pengen bantu, atau misalnya saya ada urusan lain saya pengen partisipasi. Jadi secara program tuh banyak cara yang kita lakukan biar banyak yang terlibat gitu. Nah kalau Tamasya juga ada, di mana kita juga Taman Asuh Sayang Anak ini sebenarnya kami membantu memantau ya TPA tempat penitipan anak, biar nanti TPA ini bisa melakukan kegiatannya yang seharusnya. Kan TPA biasanya anaknya masih di bawah 5 tahun ya. Nah, jadi terus anak-anak yang ada di situ terpantau tuh dengan KKA dan kartu kembang anak atau hal-hal lainnya, sehingga dari kami pun ada program itu untuk ke TPA. Jadi kembali lagi, jadi segala strategi dicari nih gitu kan, semua orang banyak dilibatkan gitu. Atau masyarakat juga punya cara sendiri nih, seperti punya cara seperti ini juga nggak masalah ya dilakukan ya. Sharing-sharing ya, apapun bisa jadi ya. Betul. Bahkan kita juga membuka ini ya Dok, layanan ya, layanan di balai-balai penyuluhan KB kami yang dinamakan layanan Satya Gatra ya Dok ya, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Artinya di situ semua masyarakat yang ingin mendapatkan atau berkonsultasi baik tadi dari KB Case Pro-nya, ketahanan anaknya, ya kan, remaja, lansia, bahkan sampai ke urusan yang lainnya perKB-an gitu. Silakan datang ke Balai Penyuluhan KB kami yang terletak di masing-masing 12 kecamatan. Tadi ada kampung KB ya. Sudah semuakah di Kota Bekasi ada? Biasanya kan kalau lewat jalan tuh kampung KB. Sudah di 56 kelurahan ya Dok. Di 56 kelurahan. Jadi itu tadi ya. Jadi kita berharap juga kelompok masyarakat yang sudah lupa, kita juara 1 ya tingkat Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2026. Ya mungkin kalau untuk nasional kita masih berproses juga, tapi ya alhamdulillah gitu. Artinya kampung KB kita cukup diakui sebenarnya untuk kemarin tingkat Jawa Barat nomor 1 ya kategori kota. Harapan kita juga nanti ini tahun depan kita bisa mendampingi lagi kampung KB lainnya yang memang saat ini sudah ada di 56 kelurahan untuk bisa optimal dan maksimal. Jadi dengan adanya kampung KB ya itu tadi, akses kita ke masyarakat makin dekat. Jadi kelompok masyarakat yang perlu kita dampingi, yang perlu kita suluh, yang perlu kita kasih informasi itu makin dekat dengan adanya kampung KB tadi. Berarti orangnya di dalamnya ber-KB semua ya? Apa enggak? Salah satu syaratnya gitu ya. Maksudnya kalau penyuluh KB, nah gini,
penyuluh KB itu juga kalau yang teman-teman kan secara kedinasan, Iya. tapi kalau kader KB Iya. itu kan dari masyarakat. Dan masyarakat kita kalau ditanya apakah semua kader KB anaknya sedikit, ya itu bisa menjadi contoh karena mereka ada yang sudah terlanjur. Iya. Gitu kan. Jadi kalau yang senior ya jadi kader kan, jadi mereka bisa menjadikan diri mereka Iya. sebagai contoh Iya, gitu kan. Anak saya 4, repot saya. Jadi makin enak gitu sebenarnya ke Iya, ke lapangannya. Jangan nyontoh saya Jangan ya. nyontoh saya ya. Mungkin gitu. akronim Kampung KB yang harus diluruskan. Iya. gitu. Kalau dulu mungkin Kampung KB itu dikenal dengan nama Kampung Keluarga Berencana. Iya. Tapi kalau sekarang kan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas itu. Jadi kami sebenarnya DPPKB ini lagi meluruskan banyak hal. Kirain kampung KB orang-orang ber-KB semua Iya. nih kayaknya nih ya. Jadi termasuk dinas KB. Dulu dinas KB itu hanya dipikir bahwa dinas yang ngurusin orang ber-KB aja gitu. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Jadi orang lupa bahwa DPPKB itu Dinas Pengendalian Penduduk Iya. dan Keluarga Berencana. Nah, proses pengendalian penduduk ini yang seharusnya bisa dilihat bahwa tadi saya bilang Iya. KB mah cuman strateginya doang, Iya. salah satu. Padahal Nah, banyak. pengendalian penduduknya yang menjadi PR, bagaimana jumlah penduduk itu yang ada di Kota Bekasi pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, tapi yang lahir itu berkualitas. Jadi pengendaliannya di sana kita pengen masyarakat yang lahir itu ya itu tadi kembali lagi berkualitas, yang sehat. Makanya dikendalikan gimana caranya? Ya salah satunya Iya. pakai KB gitu kan. Salah satunya. Tapi selanjutnya apa? Oh iya, pengetahuannya. Kalau dia sudah punya pengetahuan yang bagus, otomatis dia nggak punya keinginan punya anak banyak, Iya. nggak punya keinginan Pola pikirnya udah bagus Iya, ya. pola Iya. pikirnya gitu ya. Karena itu yang karena Kota Bekasi penduduknya banyak ya, 2,6 juta jiwa lebih. Udah naik ya. Artinya dengan kondisi ekonomi Kota Bekasi yang secara fisik ya, jalan tolnya makin bagus, mallnya makin banyak, gitu ya. Orang melihat bahwa Kota Bekasi ini pertumbuhannya cepat. Dan orang sangat berharap bahwa dia ke Kota Bekasi itu dia bisa mencari ekonomi yang bagus kan, gitu. Tapi kita yang dari Kota Bekasi ya juga pengen nih warga Kota Bekasi itu yang lahir di Kota Bekasi, yang betul-betul warga Kota Bekasi itu benar-benar yang sehat, yang bermutu, yang berkualitas. Nah, dari kita itulah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya dengan harapan tadi kan, bahwa kualitas yang penting sekarang mah gitu. Jadi jangan hanya melihat bahwa oh KB nih. Makanya saya kami dari di internal ya, saya mulai dari kepala dinas kami yang kebetulan sebelumnya kan dokter dokter Kustanto itu kan direktur gitu. Jadi beliau fokus di pelayanan. Ketika sampai di sini beliau langsung balik arah gitu kan. Jadi udah jangan judul KB doang yang diangkat kemana-mana gitu kan. Jangan alat kontrasepsi doang yang dibahas biasanya kemana-mana. Kan seperti itu ya kalau udah ngomongin KB ya. Kata saya ya udah ini PP-nya nih, pengendalian penduduknya nih yang harus kita angkat. Makanya dari kegiatan-kegiatan kami yang mungkin bisa dilihat juga, berbicara angka kelahiran di Kota Bekasi sudah mulai bergeser sebenarnya. Sebuah keluarga baru di Kota Bekasi itu biasanya udah nggak pengen punya anak banyak sih. Rata-rata 2 deh. Iya. Mulai 2 ya. Iya, 2. Jadi kalau udah gini ngikut pemerintah ya. Iya. Karena memang pengaruh banyak hal sehingga satu keluarga baru biasanya punya anak cuma pengen 1 atau 2. Makanya kalau berdasarkan data namanya total fertility rate kita cuma di angka 1,81. Yang itu tadi. Jadi bahwa angka kelahiran kita tuh cuma pengennya 1 atau 2 anak gitu. Mungkin sekarang sudah zaman indeks ekonomi, kemudian akses dan sebagainya gitu ya, Dok ya. Ya, tapi kita ingin 1 dan 2 itu 1 atau 2 itu sehat kan. Iya. Kita pengen 1 dan 2 itu berkualitas. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya edukasi terus diberikan gitu. Jadi jangan sampai anaknya 1 atau 2 aman lah gitu ya. Iya, tapi jangan diabaikan karena aman ya. Jadi jangan diabaikan karena itu tadi
nanti ekonomi aman, ya kan? Tapi tumbuh kembang nggak aman karena apa? Dia nggak punya ilmunya kan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu seperti itu yang memang kita pengen dampingi. Jadi kalau dia sudah punya anaknya cuma 1-2, yang sehat ya anaknya ya. Yang terpantau ya anaknya ya kan, yang berkualitas ya anaknya gitu. Jadi pesannya gitu, iya, sehat dan berkualitas. Gitu. Jadi jangan asal-asalan juga, walaupun secara biaya mereka mampu, tapi mereka lupa gitu bahwa uang itu nggak segala-galanya ya. Segalanya butuh uang. Tapi segalanya butuh uang gitu kan. Nah, satu lagi ya, kita punya program Ayah Hadir ya. Ayah wajib hadir. Karena apa? Karena ternyata seorang anak yang terdampingi oleh orang tua yang hadir dua-duanya itu akan berbeda dengan anak yang hadir hanya salah satu. Nah, untuk untuk ayah terutama, ya kita sudah harus mulai geser nih pemahaman para ayah ya. Nggak cukup cari duit aja. Ayah-ayah juga harus ikut ngurusin anak, terutama secara psikologi ya, secara emosional. Jangan sampai anak cari figurnya di luar. Ketika bapaknya sibuk, anak cari figur yang sesuai dengan keinginan anak, gitu. Jadi sehingga anak-anak itu akhirnya ya, kalau bahasa kerennya fatherless ya. Dia nggak punya figur, dia cari figur orang, ternyata salah figurnya, gitu. Sehingga terjadi yang kenakalan remaja karena figurnya nggak ada, atau mungkin ya penyimpangan lainnya karena tidak ada yang dampingi, gitu. Jadi harapan kita juga kalau udah ngurusin keluarga ya bapaknya ikutan gitu ya. Tapi ketika penyuluhan bapak-bapaknya hadir juga nggak nih? Bapak tergantung ya Mbak ya. Kalau penyuluhannya di pagi, bapaknya kerja, ya kemungkinan kayak gini. Tapi aku bergeser kita, 1 minggu gitu ya. Sasaran kita tetap ke perempuan juga gitu. Artinya mengingatkan supaya bahwa peran asuh seorang ayah itu memang wajib dihadirkan di tengah-tengah anaknya gitu. Karena fenomena fatherless tadi kan ya. Kayaknya lebih kena ketika si bapak ini dikasih tahu sama penyuluh kayaknya daripada istrinya kayaknya sih ya. Bahkan di program kita ya, makanya itu yang suruh bapak ambil rapor, nganter anak ke sekolah, itu pelan-pelan kita pengen mengingatkan bapak-bapak sebenarnya bahwa itu tidak 100% urusan ibu-ibu gitu. Bener. Jadi makanya kalau kami itu dari Kemenduk Bangga, dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, muncul tuh program gitu yang ditindaklanjuti juga di kabupaten kota. Makanya kalau tiba-tiba ada edaran penerimaan rapor ayah yang datang gitu kan, suka nggak suka ayah kudu datang kan. Atau misalnya nganter sekolah pertama, terutama untuk anak-anak yang masih di usia SD SMP ya. Walaupun kami tahu ada anaknya nggak mau bapaknya datang, apa-apaan sih, apalagi anak SMA ya, SMP SMA ya, sudah dianterin, udah gede dianterin gitu ya. Tapi sebenarnya di belakang itu yang diharapkan, bahwa bapak mulai sadar atau bapak mulai paham bahwa kalau anak itu terdampingi, dia nggak usah nyari yang lain. Ya, tapi makanya bapak-bapak harus jaga diri, jangan aneh-aneh juga gitu kan. Gak usah gengsi ya. Gak usah gengsi gitu. Perilaku bapak juga akhirnya kan dia harus waspada. Ketika bapak punya perilaku yang negatif, ya ingat ada anak-anak yang akan jadi contoh, jadi contoh juga buat anak-anak juga. Anak-anak yang jadi korban gitu. Jadi paket keluarga lengkap sih yang diinginkan dari DPPKB itu. Jadi baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi emosional. Makanya yang tadi kembali ke berkualitas tadi kan, kudu berkualitasnya ya di situ gitu. Siap. Lalu bagaimana ke depannya sinergi nih antara dinas dan juga masyarakat untuk mewujudkan Kota Bekasi zero stunting? Gimana? Kita tetap semangat, kita tetap menggalakkan, kita tetap menyemangati kader-kader, agen-agen perubahan kita yang ada di wilayah tentunya, baik remajanya, pasangan usia suburnya, ya kan, keluarga-keluarga yang ada di wilayah itu tetap kita galakkan. Kader-kadernya juga kan harus tetap dikasih semangat untuk tetap mengedukasi
semua hal-hal yang memang itu baik untuk pencegahan stunting di masa yang akan datang itu sih. Mungkin penyuluhannya juga sebelum mereka pada menikah ya. Iya. Gitu. Kalau yang sebelum mereka menikah memang dari kami Sekolah juga ya? ada program Catin ya. Jadi Catin itu kami bekerja sama dengan KUA dan Puskesmas. Maka ini memang butuh kesepakatan bersama. Misalnya kalau mereka dari kesehatan kan mereka sebelum menikah Catin itu kan harus periksa kesehatan. Kemudian sebelum berproses administrasi, kami berharap dari KUA juga mendorong untuk mendapatkan penyuluhan, kemudian mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Sehingga pada saat mereka menikah itu mereka betul-betul dalam kondisi sehat atau mereka kondisi siap secara emosional. Karena kadang ada yang salah pengertian sih. Jadi ada calon pengantin kalau kita suruh periksa kesehatan ngapain sih, gitu kan? Kok ribet banget gitu. Ada yang punya pemahaman gitu. Padahal maksud kita dengan pemeriksaan kesehatan dia tahu tuh kondisi awal sebelum dia menikah. Jikapun ditemukan penyakit, kita nggak pernah ngelarang nikah. Kita hanya berharap penyakitnya diobati gitu. Tapi orang suka salah ngerti. Kayaknya kita bikin peraturan-peraturan yang merepotkan. Padahal tujuan akhirnya untuk yang bersangkutan sebenarnya kan ya. Jadi apakah setelah mereka periksa kesehatan ternyata mereka punya penyakit tertentu yang membuat mereka melarang nikah? Nggak pernah ada. Kalau orang mau nikah mah nikah aja gitu kan ya. Cuma kan saran terbaik dari petugas kesehatan, dari penyuluh, KB dan segala macam sehingga mereka nanti siap gitu loh ketika memang betul-betul mereka menikah, mereka nanti harus punya keturunan dan segala macam mereka siap gitu. Jadi salah pengertiannya itu kayaknya kita memaksakan sesuatu yang menurut mereka nggak butuh. Nah, satu lagi dong tadi hasil pendampingan, hasil screening dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan serta hasil pendampingan yang dilakukan oleh kader TPK di wilayah itu nanti hasilnya diinput di aplikasi LCMIL. Apa tuh aplikasi LCMIL? Yaitu merupakan aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Dan di situ nanti hasil screeningnya ukuran lengannya itu kecil. Dan itu sebagai indikator bahwa wah ini dia butuh asupan gizi yang cukup. Jangan sampai sebelum nikah dia udah kurang gizi gitu kan seorang ibu. Kenapa? Kalau seorang ibu kurang gizi otomatis apa sih yang mau dikasih buat anaknya? Karena kan terserap nanti. Betul, dia akan berbagi makanan dengan anaknya untuk tumbuh kembang anak mulai dari masa kehamilan tadi. Dia sendiri kurang gizi, ya kan? Gimana anaknya gitu kan? Masih jadinya. Nah, jadi ketika dia terpantau, wah ini resiko nih karena ternyata berat badan calon ibu itu kurang. Nah, kita kasih masukan bagaimana dia harus memperbaiki gizinya, memperhatikan makanannya, memperhatikan kesehatannya, sehingga nanti kalau dia hamil, dia udah kena kondisi yang baik gitu. Nah, itu juga seringkali di orang-orang yang gitu. Anak saya sampaikan di beberapa kali pertemuan. Makanya kalau mau calon pengantin, jangan mikirin preweddingnya, kudu langsingnya, gitu ya kan. Jadi yang harus dipikirkan tuh bagaimana seorang calon ibu itu sehat sebelum menikah, kemudian sehat dalam masa pernikahan gitu. Jadi suka ada pemikiran gitu kan, pengen cantik di foto. Gitu kan, biar tampilannya enak dilihat, manglingin. Tapi lupa ya bahwa tidak segala sesuatu yang terlalu memang nggak bagus juga karena mikirnya jangka panjang. Baik, siap. Terima kasih Dr. Daisy, Ibu Warti sudah hadir di Dakta. Semoga ini bisa menjadi semangat kita ya untuk terus membangun Kota Bekasi yang berkualitas. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Radio Dakta.